lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Gairul Cahyo. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1A IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air merupakan rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan
loyalitas individu, loyalitas yang dimiliki setiap individu kepada tanah airnya atau tempat tinggalnya yang tercermin dari perilaku membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kalian belum memiliki rasa hormat terhadap tanah air kalian, belum memiliki rasa bangga terhadap tanah air kalian, kalian belum memiliki loyalitas terhadap tanah air kalian sendiri, maka kalian belum bisa disebut cinta tanah air. Lalu bagaimana pengertian tanah air menurut para ahli? Jadi pengertian menurut para ahli yaitu ada menurut Suyadi, yaitu cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang akan merugikan bangsa sendiri. Jadi menurut saya pengertian cinta tanah air menurut Suyadi ini agak mirip dengan menurut bahasa tadi. Cuman bedanya ini menurut saya lebih spesifik karena dia menyebutkan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dia juga menyebutkan kita tidak akan tergiur, sehingga kita tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Jadi kita tidak boleh tergiur oleh bangsa lain karena kita punya ideologi sendiri, kita punya Pancasila. Jadi kita tidak boleh tergiur oleh tawaran bangsa lain. Bahkan kita harus menghalau orang-orang asing yang ingin memecah belah bangsa kita. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak suku, banyak budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Tetapi dalam suatu negara majemuk, hal tersebut adalah hal yang biasa. Nah, cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaannya berkorban membela negara. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air harus ditumbuhkan atau dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya di negaranya dan melestarikannya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh sikap cinta tanah air Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki rasa cinta tanah air kita sendiri. Yang pertama yaitu bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Contoh, kita menggunakan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu
mencintai kebudayaan Indonesia, seperti mengenakan batik atau membeli produk-produk lokal seperti kayu dari rotan dan sebagainya. Karena jika kalian membeli produk-produk lokal, sama saja kalian membantu meningkatkan perekonomian negara dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Lalu selanjutnya yaitu mau dan mampu menjaga nama baik. Contohnya gini, kalau kalian sedang pergi ke luar negeri, lalu kalian misalnya berwisata di tempat wisata, lalu kalian buang sampah sembarangan, lalu ditegur sama orang di situ, lalu kalian ditanya orang mana, terus kalian jawab orang Indonesia, itu sama saja kalian mengotori nama Indonesia, nama bangsa Indonesia. Jadi jadi kalau kalian sedang di luar negeri atau di negeri orang istilahnya, kalian harus bisa menjaga nama baik Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya yaitu peraturan lalu lintas, lampu merah. Saya sering melihat pas lampu merah itu banyak yang menerobos pada lampu merah, artinya berhenti. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan hak pilih saat pemilihan umum. Nah, jika kamu berusia 17 tahun ke atas, kamu sudah memiliki hak pilih yang bisa kalian gunakan untuk memilih kepala daerah, anggota DPR atau DPRD atau presiden. Lalu selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh. Ini untuk siswa atau mahasiswa. Karena kemajuan bangsa itu tergantung bagaimana sikap pemuda-pemudanya. Lalu selanjutnya ada merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, ini fasilitas umum itu bisa berupa halte bus, rambu-rambu lalu lintas, terminal, dan sarana transportasi umum. Lalu selanjutnya ini menciptakan dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa Indonesia itu negara majemuk yang memiliki banyak budaya, banyak bahasa, banyak suku bangsa. Jadi kita harus bisa menjaga dan menciptakan kerukunan di tengah masyarakat agar kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup damai. Lalu apabila ada perbedaan atau ada masalah, kalian tidak boleh menyelesaikan dengan cara kriminal atau anarkis, yaitu kalian bisa memakai cara musyawarah mufakat. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai rasa cinta tanah air. Mari kita tumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri kita pribadi, karena kita dilahirkan di situ, kita makan di situ, kita mencari nafkah di situ. Jadi kita harus bisa menghargai tanah air kita sendiri. Terima kasih dari saya cukup itu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.